Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf, saya mungkin akan minta bantuan ke Ibu ya. Saya Imam Munandar dari mahasiswa program pendidikan profesi guru angkatan yang pertama di LPTK UNES kelas 11. Nah, saya mendapatkan tugas Bu terkait tentang penggalian informasi tentang masalah-masalah yang ada yang sudah saya identifikasi. Nah, saya minta tolong Ibu karena memang Ibu termasuk dalam narasumber yang cocok dengan yang akan saya teliti ya, itu salah satunya di kelas 3. Mohon maaf Ibu, silakan memperkenalkan terlebih dahulu agar nanti lebih jelas itu terkait dengan data-data itu. Silakan Ibu. Ya, saya Siska, mengajar di kelas 3B di SDN Karangtoro 04 Cikarang Utara. Baik Ibu. Ya Ibu, sebelumnya saya melanjutkan kepada penggalian informasi. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara sampai selesai dan tuntas? Insya Allah. Baik, Ibu, nanti hasil wawancara ini karena akan saya dokumentasikan, apakah Ibu siap? Ya. Nah, ketika saya dokumentasikan Ibu, karena nanti saya juga akan publikasikan, boleh Ibu dipublikasikan hasil wawancaranya untuk keperluan tugas? Baik, kalau boleh dipublikasikan Ibu, identitas Ibu berarti nanti akan saya tampilkan secara utuh, baik nama dan sebagainya. Apakah berkenan? Ya, silakan. Baik, kalau berkenan karena sebagai tahap sangka, saya minta tolong untuk ditandatangani terlebih dahulu surat pernyataan. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Baik Ibu, langsung saja kepada permasalahan terkait dengan masalah rendahnya sikap nasionalisme ya. Tentu kita sebagai seorang guru melihat fenomena yang ada di sekolah kita, terutama siswa-siswa kita yang mungkin yang menurut saya itu masih rendah dalam sikap nasionalismenya, terutama pada soal pengenalan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional. Apakah Ibu sepakat itu? Iya, betul. Kayaknya anak-anak itu kurang tertarik dengan lagu daerah ya. Jadi dia saat disuruh menghafalkan itu cuma sekilas aja gitu, tidak dipahami makna dari lagu daerah itu. Terus juga ya berlalu aja, diingatnya sekilas aja gitu. Baik Ibu, apakah di sekolah itu sudah melakukan pembiasaan Ibu? Iya, setiap pulang, sebelum pulang maaf gitu ya, di kelas saya khususnya dibiasakan untuk menyanyikan lagu daerah. Baik, sudah dibiasakan tapi masih ya Bu ya? Iya, cuma ya gitu, yang tertarik yang enggak ya paling cuma cuap-cuap aja gitu mulutnya. Gitu. Alasannya apa kira-kira ya Bu? Penyebabnya? Ya mungkin itu tadi, dia kurang tertarik, terus juga ya cuma sebatas disuruh aja gitu. Baik. Ada tidak Bu terkait dengan teknologi yang kemudian menyebabkan mereka meninggalkan? Iya, karena sekarang kan anak-anak sebenarnya mainnya TikTok ya. Oh gitu. Jadi dia lebih tertariknya lagu-lagu tren sekarang gitu. Jadi lagu daerah itu kurang dipahami. Baik Bu, terima kasih. Itu terkait dengan sikap nasionalisme ya Bu ya. Kemudian Ibu, yang kedua, identifikasi masalah yang saya catat di sini ya. Ada siswa di kelas itu kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Tentunya di setiap kelas ada ya Bu ya. Nah, misalnya saja ada siswa yang bengong gitu ya Bu, nggak fokus, atau mungkin malah gangguin temennya ketika pas pelajaran. Ya, ada ya Bu ya pasti ya. Ada. Menurut Ibu, penyebab masalah yang demikian itu apa? Mungkin di rumahnya kurang dikasih motivasi sama orang tuanya, terus juga banyaknya siswa di kelas ya, jadi kurang kondusif gitu belajarnya, sehingga banyak yang
lari-larian, masih ada yang lari-larian karena kelas rendah ya, jadi masih ada yang mengganggu, terus juga masih terpengaruh dengan temannya. Untuk model pembelajarannya sudah menyenangkan atau belum Ibu sehingga si anak melakukan hal demikian? Nah, untuk model pembelajaran ini nih agak kesulitan ya untuk memilihnya karena si anak itu sulit untuk diarahkan karena banyaknya siswa, jadi sulit untuk diarahkan mengikuti langkah-langkah yang ada di model pembelajarannya. Oh, gitu. Tapi sudah ada usaha ya Bu yang Iya. model pembelajaran. Baik, Ibu. Kemudian saya juga mencatat ya yang saya analisa yaitu ada juga siswa ya, tentunya di kelas Ibu juga ada terkait siswa yang mungkin satu atau dua tidak mengerjakan tugas Bu. Nah, itu ada sih, masih ada yang kayak begitu. Jadi kalau ditanyain mana tugasnya atau mana PR-nya, nggak mengerjakan kayak gitu. Apa Bu kira-kira Bu yang bisa digali dari penyebab itu? Itu kayaknya anaknya di rumahnya nggak dikontrol sama orang tuanya ya, jadi masih suka main, terus tanggung jawabnya juga kurang gitu. Jadi yang mengerjakan tugas atau yang rajin ya itu aja anaknya. Oh, seperti itu. Apa pernah Anda Bu ditanya sudah paham belum terhadap materi ini sehingga mungkin si anak tidak mengerjakan tugas itu memang karena belum paham gitu. Tapi kalau misalnya di kelas kadang suka dijawabnya paham, tapi sekiranya dikasih latihan soal memang kadang masih ngeblank gitu. Iya. Ya Ibu, lanjut ya Bu ya, terkait penerapan model pembelajaran yang tadi sudah disinggung, guru-guru sudah semuanya kah menerapkan model pembelajaran yang interaktif dan inovatif? Di sekolah maksudnya gitu. Kayaknya belum semuanya menggunakan model pembelajaran ya. Khususnya yang mohon maaf mungkin yang guru-guru senior yang usianya lebih tua ya, jadi masih pakai metodenya tuh ceramah terus gitu. Sudah nyaman ya Bu ya? Iya. Iya. Baik Ibu, kan di model-model pembelajaran itu ada juga banyak ya Bu ya. Tentunya masing-masing memiliki segi positif, ada juga yang negatif. Mungkin ada nggak sih Bu mungkin salah satu alasan dalam bahasa gampangnya itu saya mau pakai model ini tuh ribet gitu? Iya. Ada ya Bu ya gitu ya. Ada. Akhirnya tetap nyaman dengan model pembelajaran yang konvensional gitu ya Bu ya. Kalau kemahiran guru tentu sudah mahir atau mungkin? Kalau mahir kayaknya belum semuanya mungkin ya. Kalau dari penyampaian materi mungkin sudah banyak yang memahami, tapi kalau untuk menggunakan media pembelajaran, model-model pembelajaran kayaknya masih minim gitu. Dari sekolah, dari pihak sekolah sudah atau belum misalnya mengarahkan untuk mengikuti pelatihan misalnya? Sebenarnya sih ada sih ya kayak gitu, cuma nggak rutin aja ya kegiatannya. Tapi kalau diarahkan dan memang ada, ikut atau tidak biasanya? Ikut ya, banyak. Baik. Berikutnya Bu, ini permasalahan di kelas. Waktu saya ngajar di kelas 3, saya belum tahu nanti apakah sama masalahnya di kelas 3 yang sekarang. Itu si anak itu kemampuan untuk menghitung operasi bilangan pecahan itu sangat rendah. Iya, sama di kelas gue juga gitu. Gitu. Iya Bu, kalau Ibu sendiri nangkepnya penyebabnya apa biasanya? Masih bingung menentukan mana pembilang, mana penyebut. Terus juga kalau misalnya menjumlahkan bilangan yang penyebutnya berbeda itu masih langsung gitu dijumlahkan. Oh, tidak disamakan. Tidak disamakan dulu. Sekalipun misalnya ada yang sudah mulai paham, dia bisa menyamakan, nanti di akhirnya jumlahnya disalah karena ya asal aja gitu ya. Nggak ada teliti, iya kurang teliti. Baik, terakhir Bu tentang pemanfaatan teknologi dari sekolah kita, kan ada beberapa guru ya Bu ya. Berapa persen kira-kira guru yang sudah menggunakan media pembelajaran? Mungkin masih setengah-setengah kali ya. Baik, yang setengah ini Bu, yang setengah yang belum. Alasannya apa Bu? Kok tidak memakai? Ya itu tadi karena banyak yang maaf yang senior ya yang sudah usianya tua tuh kurang bisa menggunakan IT, khususnya
laptop pun masih baru belajar gitu, tapi ada keinginan cuma nggak diterapkan aja gitu. Tapi untuk peralatannya Bu, apakah dari pihak sekolah sudah menyediakan? Ada ya Bu ya, nanti lengkap sebenarnya ya Bu ya, tinggal digunakan atau tidak, mau atau tidak gitu ya. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf mengganggu. Mungkin itu saja dari saya untuk pemberian informasi ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.